ngurusin orang banyak, tapi saya nggak mau ngurusin orang. Atau saya tetap salam, mau jawab mau enggak terserah. Saya sering Pak, saya salam dia memang gini, assalamualaikum. Saya diam. Saya jujur. Apakah itu sakit hati? Enggak. Saya tetap senang aja orang berbagi kebaikan. Sama aja saya kasih uang dia nggak mau, ya udah saya ambil lagi. Betul nggak Bu? Yang kasihan kan nanti kalau ketemu, assalamualaikum. Dua nambah dia listrik. Bertemu kembali dengan kami di channel Hobi Dakwah. Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Tolong dipikirin ya Bu, kepalanya jangan sandirin tembok, ada bisa mikir. Dan jangan terlalu depan juga, ada kepala kemana di depan. Ilustrasinya gini Pak, kalau ada orang dagang, mungkin ada juga, banyak di antara kita yang dagangnya. Ini memiliki keuntungan yang besar Bu, dagang untungnya gede, banyak untungnya. Ya, tiba-tiba dari keuntungan yang banyak itu bangkrut, habis Pak Joko modalnya. Bukan hanya keuntungannya, modalnya juga habis. Kira-kira Bu sedih nggak? Bu sedih nggak? Sedih. Sayang Pak, kita sudah usaha memiliki keuntungan yang banyak, tapi karena adanya suatu hal, kemudian keuntungan banyak itu habis berikut dengan modal-modalnya, maka disebut kita sebagai orang yang bangkrut, pahit. Dalam ibadah disebut muflis. Dalam ibadah disebut muflis. Memang ada Pak Ustaz orang ibadah kemudian dia bangkrut dari ibadahnya banyak. Hati-hati, saya berikan malam hari ini, mudah-mudahan jadi introspeksi buat kita semua, terutama pribadi saya. Kata Nabi SAW, banyak orang ibadah kemudian dia disebut muflis, sebagai orang yang bangkrut, pailit, bahkan disebut oleh Nabi SAW sebagai ahli neraka. Banyak ibadahnya, tapi ternyata Nabi menyebutnya sebagai ahli neraka. Apakah ada ciri-ciri itu pada diri kita? Mari sama-sama kita koreksi, dan mudah-mudahan ini sebagai pengingat kita semua, agar saya wanti-wanti Pak, Ibu kan rajin ngaji buat kesana kesini, ya kan? Ya pokoknya apapun bentuknya amal soleh Ibu rajin, cuma saya ingatkan jangan sampai banyaknya ibadah yang kita miliki kemudian justru ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita disebut sebagai ahli neraka. Konsentrasi ya Bu, pandangannya ke sini. Jangan sampai Ibu bangunkan kepala, saya udah gak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Sahih riwayat Bukhari Muslim ada satu riwayat Pak Bu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada seseorang Pak datang kepada Nabi SAW. Ini bukan fiktif. Ini kejadian nyata yang terjadi pada zaman Nabi, dan Nabi memberitahukan kepada kita sebagai iktibar, sebagai kabar besar, peringatan buat kita semua. Seseorang datang kepada Nabi SAW, kemudian orang ini mengadukan sesuatu kepada Nabi. Apa kata orang itu? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna fulana, sesungguhnya wanita itu yang belum lain, tiap malam itu wanita nggak pernah ketinggalan sholat malam, rajin, ya. Wa tasumun nahar, kemudian di siang harinya dia selalu berpuasa. Kata Ibu, kok ini saya banget Pak Ustaz, ya. Malamnya ibadah, siangnya puasa. Wa tasaddaqu, dan perempuan itu ya Rasulullah senang banget sedekah kesana kesini, ya. Tetapi ya Rasulullah, wa tu'zi jiranaha bilisaniha,
Tetapi perempuan itu ya Rasulullah selalu menyakiti tetangganya dengan lisannya. Lagi perempuan ini senang sholat malam, siangnya puasa, senang sedekah, tapi suka nyakitin tetangga dengan lisan. Sifat ya? Sifat. Ya, langsung aja. Salaman dulu. Cukup ya Bu, saya selesai sampai ini sifat berdatang. Saya janji dengan dia, saya pulang. Sifat jadi sifat dengan saya. Silakan, terima kasih sifat berdatang. Selanjutnya. Jadi perempuan ini Pak, apa tadi Pak? Sering sholat malam, siangnya dia selalu puasa dan tidak ketinggalan sedekah. Tapi lisannya, mulutnya selalu nyakitin tetangga. Apa kata Nabi Bu? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau dikatakan la khaira fiha, nggak ada kebaikan dalam dirinya. Tolong perhatikan. Tidak ada kebaikan dalam dirinya. Dia adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam min ahlinar. Dia adalah ahli neraka. Hati-hati. Hadis ini memang diriwayatkan dalam bentuk wanita, tapi berlaku untuk kita semua. Tidak hanya yang wanita, tapi juga laki-laki. Karena yang punya mulut bukan hanya perempuan, tapi laki-laki juga punya mulut. Ada juga laki-laki yang remes kan, ya, gitu ya, yang senang malah ngomongin orang kalau ketemu gitu ya, bahkan lebih hebat dari perempuan omongannya itu. Ini hati-hati ya Bu, saya pesan nih, saya pesan kata Nabi, orang itu bangkrut. Sebanyak apapun ibadah ibu yang ibu kira ini nanti akan menyelamatkan ibu ya dari api neraka dan ibu berharap akan masuk surga, tapi ternyata amalan tersebut tidak bernilai apa-apa karena ibu digolongkan sebagai orang yang muflis, orang yang bangkrut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak menjaga lisannya. Berapa banyak? Saya tidak bercerita jauh-jauh, ya kita bercerita di kehidupan kita saja. Berapa banyak orang yang tersakiti dengan lisan kita. Sebenarnya mah kita pengen ngomong benar, tapi kadang-kadang tetangga salah menerima gitu bagus. Yang kita ngomong benar Bu, kadang-kadang tetangga salah menerima, apalagi omongan kita nggak benar. Sampai tetangga kita sakit hatinya Pak, terlukai hatinya, nggak berguna amal itu semuanya. Bangkrut kata Nabi, muflis. Apalagi setelah tersakiti itu tetangga dengan lisannya, kemudian terjadilah saling boikot, nggak berbicara melebihi dari 3 hari. Hati-hati ini. Kalau ada di antara kita, mungkin saya pribadi tidak bertegur sapa karena ada yang kurang nyaman di hatinya melebihi dari 3 hari. Kata Nabi, hati-hati, la yahillu, kata Nabi, la yahillu, nggak halal. Kalau nggak halal apa Bu? Kalau nggak halal apa? Haram, kata Nabi. Haram, kata Nabi. Mana yang haram? La yahillu li muslimin ayahdura akhahu fawqa salasi layalin. Nggak halal, haram bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 malam. Tolong saya pesan kepada semua. Tolong saya pesan. Saya pernah menyampaikan pada beberapa waktu yang lalu, jangan pernah merasa tersinggung, jangan pernah merasa sakit hati kalau ada orang menyampaikan kebenaran. Itu obat buat kita. Pak Agus sering banyak bercerita kepada saya juga begitu. Ya, banyak. Udah sunatullah tuh Pak Agus di mana-mana yang namanya kehidupan seperti itu.
Nah, maka sayang banget Bu ya, mulai sekarang lagi ingetin sama kita, ayo kalau emang kita mau jadi orang yang baik, tinggalin tuh semua yang kayak begitu. Kita gencatan senjata. Andaikan tetangga kita nggak memaafkan kita, itu urusan Allah. Yang penting kita pribadi jangan merasa bermusuh. Saya dimusuhin orang banyak, tapi saya nggak mau musuhin orang. Atau saya tetap salam, mau jawab mau enggak terserah. Saya sering Pak, saya salam dia memang segini, assalamualaikum. Saya diam. Saya jujur. Apakah itu sakit hati? Enggak. Saya tetap senang aja orang berbagi kebaikan. Sama aja saya ngasih uang dia nggak mau, ya udah saya ambil lagi. Betul nggak Bu? Yang kasihan kan nanti kalau ketemu, assalamualaikum. Dua nambah dia listrik. Jelas Bu? Ya mulai sekarang. Ya, nggak halal menyiapkan saudara kita lebih 3 hari. Dan dari kita pribadi Pak, kita binafsik, kita yang mulai dengan gencatan senjata. Perkara orang itu maafin atau enggak bukan urusan kita. Jelas Bu? Dan enggak akan nyium bau surga orang yang bermusuhan. Ya baunya aja nggak nyium, apalagi masuk surga. Jelas ya Bu? Jelas ya Pak? Pak Ustaz, mulut saya udah diem, nggak pernah saya ngatain orang. Iya, mulutnya diem, tapi jarinya bikin statusnya pedas juga. Nyindir orang terus. Aman. Manggil. Nah ya Bu, ini zaman medsos. Mulutnya diam, tangannya diam. Nih, tolong Bu, nanti jangan sampai di akhirat Ibu menyalahkan saya. Nanti gimana kamu? Jadi muslim. Pernah nggak kamu diingatkan oleh orang yang ngomong di hadapan kamu bahwa diemin saudara 3 hari itu nggak halal? Nanti akan ditanya. Jangan sampai ibu nyalain saya nyampein beneran. Jelas Bu? Ya. Jamaah Haji Muslimin, mudah-mudahan jamaahnya sebagai masyarakat yang adil. Amin. Biarin orang muslim kita, yang penting kita jangan muslim orang. Sayang ibadahnya Bu, ngaji mana-mana langsung gede banget, dia sampai berat begitu. Mau mana tante? Gitu ya? Ngaji. Ya ternyata kita disebut sebagai ahli neraka. Nauzubillah min. Jelas Bu? Jelas. Ibu mah kalau aja atas gede. Ya kan buat muat-muat buku, kitab, Quran, ya, risol. Jelas misalnya? Jelas Bu? Jelas? Ya. Yuk, sekarang yang merasa nggak nyaman dengan orang lain kita baikkan. Ya, agar supaya apa? Kita jangan disebut sebagai pedagang yang bangkrut. Ibadah banyak, tapi tidak berni. Saya